man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ibarat kita itu yang memasuki bulan Ramadan dengan penuh dosa, maka ketika kita menjalankan Ramadan dengan asumsi kita itu maksimal menjalankan ibadah dan bekerja di bulan Ramadan, maka nanti kita akan diberi bonus pada akhir Ramadan kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri, dari kata ada ya'udu, kembali kepada yang suci. Gitu. Kenapa kita melakukan perbuatan dosa? Karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan sebagai makhluk. Makhluk Allah itu lemah. Apa kelemahan manusia? Kelemahan manusia itu ingin menikmati, merasakan kenikmatan, tapi tidak mau berproses di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah di bulan Ramadan ini itu Allah itu memberi namanya utaqo, atau orang yang dibebaskan dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin likulli abdin minhum da'watun mustajabah." Jadi di bulan Ramadan ini Allah itu punya jatah membebaskan hambanya dari api neraka. Setiap hari itu ada, dan mereka yang dibebaskan dari api neraka itu punya keistimewaan, punya hak, doanya itu mustajabah. Dan saya untuk sahabat Maliki semuanya yang mendapatkan keberkahan Ramadan tidak hanya ibadah mahdoh, tidak hanya ritual-ritual keagamaan yang praktis yang selama ini kita lakukan, tapi juga ibadah ghairu mahdoh. Artinya segala tingkah laku kita, segala amal perbuatan kita, kalau itu diniati karena Allah, maka itu dinilai sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki, dimanapun kalian berada, bagaimana nih puasanya? Tidak terasa kita sudah berada di hampir ya pertengahan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan walaupun puasa seperti ini, semoga sahabat Maliki tetap sehat, tetap produktif seperti itu. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode kali ini, edisi spesial Ramadan 1446 Hijriah. Pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai beribadah lebih produktif di bulan suci Ramadan. Nah, di studio kali ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau, Profesor Dr. Haji Wildana Wargadinata LCMAG. Assalamualaikum Ustaz Wildana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, sangat ganteng sekali. Bagaimana puasanya Ustaz, lancar nggih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Walaupun puasa, untuk aktivitasnya ini semakin produktif atau kira-kira seperti apa, Bro? Kita semakin maksimal di bulan Ramadan ini. Masya Allah, semoga Ustadz tetap sehat ya, tetap diberikan kelancaran, amin. Mengenai tema kita Ustadz, mengenai produktif di bulan suci Ramadan, seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan ini kan sangat istimewa, terutama bagi umat Nabi Muhammad. Bagaimana sih Ustadz keistimewaan bulan Ramadan ini sehingga bisa nantinya itu meningkatkan produktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini? Silakan. Terima kasih Mas Royhan ya. Saya mulai dulu dari manusia itu sendiri. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa. Inna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa manusia itu makhluk yang sempurna dan istimewa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah ada dua
sumber, ada 2 bahan. Baik. Ya. Jadi pertama, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah pertama dari tanah. Baik. Tapi tidak cukup dari tanah. Setelah itu Allah menambahkan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada tambahan ruh Allah. Okay. Ada ruhaniyatullah. Jadi manusia itu terdiri dari 2 unsur. Unsur jasmani dengan unsur ruhani. Ada ruhaniyatullah. Nah, disinilah yang seringkali kita kurang waspada atau kurang aware ya. Iya. Jadi sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk hidup, itu perlu asupan. Nah, asupan manusia tidak hanya asupan jasmani, tapi juga asupan rohaniyahnya itu. Ya. Nah, inilah yang sering kita lupakan. Yang sering kita beri asupan adalah unsur jasmaniah kita, saja, ya. unsur materialitas kita, spiritualitas kita sering kita lupakan. Sehingga kalau kita tidak waspada, maka manusia itu bisa diibaratkan seperti mobil. Jadi mobil itu kan ada ban, ada ban pasangan ban depan, ada ban belakang. Nah itu kalau lama-lama ban itu tidak seimbang. Nah kalau dibiarkan tidak seimbang, maka mobil itu bisa celaka. Karena itu manusia butuh mobil itu butuh di servis. Ada namanya sporing and balancing. Gitu. Nah, bisa diibaratkan bulan Ramadan itu adalah bulan sporing and balancing tadi. Bulan kita menyeimbangkan kembali unsur jasmania dan ruhaniah kita. Karena itu kita butuh Ramadan. Gitu ya. Iya. Berarti memang dengan hadirnya bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menyeimbangkan itu tadi ya Ustaz, ya, antara jasmani dan rohani. Mungkin bagaimana sih pendapat dari Ustadz Wildana mengenai cara menyeimbangkannya seperti itu di bulan Ramadan antara keseimbangan jasmani dan rohani? Mungkin dari rohaninya mungkin sudah sudah puasa, sudah tarawih, sudah tadarus, tapi ternyata malah mengganggu aktivitasnya. Itu kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, disinilah bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang komprehensif. Artinya tidak memandang sebuah peristiwa atau kondisi itu hanya parsial, tapi dilihat dari berbagai sudut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu ada unsur jasmani dan rohani. Nah, rohani kita itu kalau diibaratkan di dalam diri kita itu ada segumpal darah yang disebut dengan al-qalbu. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Nah, itu kita menyebutnya hati. Bahasa Indonesianya itu hati. Sempurnanya itu hati nurani. Jadi nurani itu dari bahasa Arab. Artinya adalah bercahaya. Nuroniyun dari kata nur, bercahaya. Nah, selama ini karena kita sering melupakan unsur spiritual kita, maka ruhani kita, nur kita, nurani kita itu menjadi tidak maksimal. Hati kita itu menjadi redup. Yang membuat hati yang bercahaya itu redup adalah perbuatan dosa. Ya. Kenapa kita melakukan perbuatan dosa? Karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan sebagai makhluk. Makhluk Allah itu lemah. Apa kelemahan manusia? Kelemahan manusia itu ingin menikmati, merasakan kenikmatan, tapi tidak mau berproses, tidak mau berjuang. Gitu ya. Jadi dia itu ingin kaya, tapi nggak mau kerja, tidak mau berusaha, tapi mencuri, korupsi gitu. Ingin
menikmati perempuan tapi tidak bertanggung jawab, maka berzina, selingkuh, dan banyak perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya yang intinya tidak mau susah. Sebetulnya itulah hakikat dosa. Jadi hati nurani kita itu ketika kita melakukan dosa, lama-lama seperti kita meletakkan titik hitam. Titik hitam itulah yang membuat nurani kita yang bercahaya, hati kita yang bercahaya lama-lama menjadi gelap. Nah, di bulan Ramadan ini Allah kemudian menganugerahkan, istilahnya memberi bonus kepada kita semua untuk membersihkan diri, membuat hati yang gelap itu bercahaya kembali. Jadi intinya bulan Ramadan itu memang bulan untuk meningkatkan spiritualitas. Karena justru yang sering kita lengah adalah memberikan asupan kepada spiritual kita. Nah, karena itu bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa. Banyak keberkahan, banyak ampunan di bulan Ramadan ini. Nah, itulah yang kemudian saya meyakini justru produktivitas ibadah kerja kita di bulan Ramadan itu pasti meningkat. Pasti meningkat ya. Kalau tidak meningkat itu artinya kita tidak mengerti betapa istimewanya, betapa keberkahan bulan Ramadan itu. Masya Allah. Gitu. Ya. Ternyata memang sangat rugi sekali ya Ustadz kalau misal kita tidak bisa memanfaatkan momen istimewa bulan Ramadan ini dengan memperbanyak spiritualitas ya seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz pasti ini para generasi-generasi muda yang sekarang menyaksikan ini kan pasti mending rebahan aja gitu daripada melakukan kegiatan produktivitas lainnya. Mungkin bisa disampaikan Ustadz nasihat-nasihat kira-kira bagaimana sih Ustadz agar nantinya bulan Ramadan kita ini tuh bisa semaksimal mungkin tanpa menghalangi aktivitas yang kita lakukan seperti itu, sehingga mungkin bisa dibilang rebahan itu kita kurangi, bisa diganti dengan hal yang lain, atau kira-kira seperti apa Ustaz? Iya, jadi selama ini kita menurut saya para generasi muda itu kurang wise, kurang bijak memahami ibadah rebahan. Saking 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 rahmannya bulan Ramadan itu. Jangankan kok puasa atau qiyamul lail atau bersedekah, tidur saja itu sudah ibadah. Dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Tapi alangkah ruginya kalau kita itu menggunakan Ramadan untuk rebahan, untuk tidur. Karena begini logikanya. Jadi sebetulnya Ramadan ini kan bulan yang penuh bonus untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Tapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Jadi kalau dikiaskan, itu pembersihan diri kita di bulan Ramadan itu seperti orang mencuci baju. Jadi baju kita ini kalau sudah kita pakai berhari-hari pasti kotor. Tapi mencuci baju itu juga tidak otomatis bersih. Nah, kalau kita mencuci baju tidak sempurna, airnya kotor, kemudian istilahnya tidak pakai deterjen, atau kemudian dicuci dengan asal-asalan, boleh jadi baju itu tidak menjadi bersih. Apalagi berwarna putih, tambah kotor. Karena itu Rasulullah juga menyampaikan, Raghima anfu rajulin qad dakhala alaihi Ramadan summan salakha walam tustaghfar lahu walam yughfar lahu. Artinya apa? Sangat binasa, sangat rugi seorang hamba Allah itu memasuki bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan momentum Ramadan itu sampai Ramadan itu pergi atau selesai tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah. Nah, karena itu menurut saya itu adik-adik rugi kalau menggunakan Ramadan hanya untuk rebahan. Karena apa? Karena dosa kita 1 tahun itu sudah menumpuk. Karena itu
cara untuk membersihkan diri harus maksimal. Baik. Gitu. Ternyata sangat banyak sekali ya manfaat yang bisa kita ketahui ya sahabat Maliki, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan itu banyak sekali peluang ya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, bahkan juga yang namanya rebahan bisa menilai ibadah tapi tidak boleh kelewatan juga. Baik Ustadz, mengenai bulan Ramadan ini kan juga tentunya adalah sebagai ladang untuk penghapusan dosa seperti itu ya Ustadz. Kira-kira bagaimana sih Ustadz agar nantinya momentum keistimewaan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk menggugurkan dosa seperti itu. Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali bonus. Iya. Terutama kalau kita bisa mengerjakan ibadah puasa itu secara maksimal. Maka kita nanti akan namanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ibarat kita itu yang memasuki bulan Ramadan dengan penuh dosa, maka ketika kita menjalankan Ramadan dengan asumsi kita itu maksimal menjalankan ibadah dan bekerja di bulan Ramadan, maka nanti kita akan diberi bonus. Pada akhir Ramadan kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri, dari kata ada yaudu, kembali kepada yang suci. Gitu. Jadi intinya adalah yang penting kita tidak melakukan dosa di bulan Ramadan, tidak berbuat dosa, tidak berkata kotor, tidak mencaci maki. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menghindari dari melakukan dosa, berkata kotor, berkata keji. Nah, kalau kita sudah melakukan itu dengan maksimal, maka saya yakin kita akan mendapatkan anugerah Allah kembali kepada kesucian. Masya Allah, semoga kita semua bisa kembali lagi dalam kesucian itu ya Ustadz. Kemudian Ustadz, karena istimewanya bulan Ramadan, kemudian juga mengenai produktivitas, bagaimana sih Ustadz agar nantinya keseimbangan antara jasmani dan rohani ini tadi itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi bisa berkesinambungan seterusnya hingga bahkan kita bisa kembali suci lagi itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Dan dua unsur kita dua unsur itu sebagai konsekuensi dari makhluk hidup. Orang hidup itu butuh asupan. Butuh asupan. Karena itu kita harus terus waspada, dan itu kita mulai dari Ramadan. Di bulan Ramadan itu adalah madrasah. Madrasah Ramadan itu mengajarkan kita untuk hidup seimbang. Jadi bukan berarti di bulan Ramadan itu kita tidak bekerja. Karena bekerja itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi bekerja itu kalau diniati lillah itu juga ibadah. Dan keistimewaan bulan Ramadan itu, kita bekerja lillah itu akan diberi ganjaran sama dengan ibadah wajib. Ibadah yang sunnah diberi ganjaran seperti ibadah wajib. Ibadah wajib kalau kita kerjakan di bulan Ramadan diberi ganjaran 70 kali lipat. 70 kali lipat. Jadi maksud saya, kalau selama ini di bulan Ramadan kita imbang, bekerja secara spiritual dan bekerja secara jasmaniah kita lakukan, dan bekerja secara rohaniah kita jalankan, dan dua-duanya diberi anugerah pahala yang melimpah oleh Allah, maka kita berharap nanti setelah bulan Ramadan itu karakter ataupun tradisi keseimbangan itu terus berjalan setelah selesai Ramadan ini. Masya Allah, berarti memang harus tetap istiqomah ya Ustadz ya, untuk menyeimbangkan antara spiritualitas baik itu secara jasmani maupun rohaninya ya. Baik Ustadz Wildana, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Maliki di sana bagaimana mengenai keistimewaan Ramadan dengan produktivitas kita di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Ya.
Terima kasih. Jadi para sahabat Maliki yang saya banggakan, kita semua harus tahu betul keistimewaan bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita itu bisa memanfaatkan bulan istimewa ini secara maksimal. Banyak hadis ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang istimewanya bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah di bulan Ramadan ini itu Allah itu memberi namanya utaqo, atau orang yang dibebaskan dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin likulli abdin minhum da'watun mustajabah." Jadi di bulan Ramadan ini Allah itu punya jatah membebaskan hambanya dari api neraka. Setiap hari itu ada. Dan mereka yang dibebaskan dari api neraka itu punya keistimewaan, punya hak, doanya itu mustajabah. Nah, yang kedua, di bulan Ramadan itu perhatian Allah kepada hambanya menjadi lebih intens. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan, nadharallahu azza wa jalla ila khalqihi." Jadi Allah yang duru ila ibadihi. Wa idza nadharallahu ila abdin lam yu'adzibhu. Kalau Allah itu sudah melihat kepada hambanya, maka hambanya itu tidak akan diazab oleh Allah. Walillahi utaqa minan nar kulla yaumin wa lailatin. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di bulan Ramadan itu hamba-hamba Allah itu didoakan oleh malaikat. Para malaikat itu berdoa setiap hari memintakan ampunan untuk hamba-hambanya yang soleh. Rasulullah bersabda, "As-shaimu tustaghfaru lahul malaikatu hatta yaftir." Jadi bayangkan setiap hari malaikat berdoa. Allah memperhatikan kita. Kemudian kita juga dibebaskan dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan itu pintu surga ditutup sementara dibuka, pintu neraka dibuka, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup lebar-lebar. Ditutup gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah sebagian kecil dari keistimewaan bulan Ramadan. Kalau adik-adik itu tidak tahu, maka motivasi kita beribadah dan bekerja di bulan Ramadan ini akan lemah. Tapi kalau tahu betapa bulan Ramadan itu istimewa, maka kita itu akan Maka kita itu akan berusaha sebaik mungkin. Itu ada di dalam sebuah riwayat disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal khairi wal barakah latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau orang-orang itu tahu bahwa bulan Ramadan itu begitu istimewa, begitu penuh dengan kebaikan, maka semuanya manusia itu akan berharap tidak hanya satu bulan Ramadan, tetapi selamanya itu Ramadan. Karena banyaknya keistimewaan di bulan Ramadan itu. Baik. Gitu. Ternyata kalau kita ulik lebih dalam mengenai keistimewaan Ramadan itu tidak ada habisnya ya Ustadz ya. Karena memang sangat luar biasa, sangat banyak sekali keistimewaan itu dan sangat disayangkan sekali bagi sahabat Maliki dan kita semua apabila tidak bisa memanfaatkan keistimewaan tersebut dengan baik. Terakhir Ustadz, sebelum mengakhiri episode yang sangat spesial kali ini, mungkin pesan harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat Maliki di luar sana agar tetap produktif seperti itu walaupun di bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini juga tidak terganggu seperti itu. Ya, jadi pesan saya untuk sahabat Maliki semuanya, yang mendapatkan keberkahan Ramadan,
tidak hanya ibadah mahdoh, tidak hanya ritual-ritual keagamaan yang praktis yang selama ini kita lakukan, tapi juga ibadah ghairu mahdoh. Artinya segala tingkah laku kita, segala amal perbuatan kita, kalau itu diniati karena Allah, maka itu dinilai sebagai ibadah. Karena itu jangan sampai kita itu di bulan Ramadan karena alasan kita itu qiyamul lail, alasan kita itu puasa, kemudian menelantarkan amanah pekerjaan kita sehari-hari. Kedua-duanya itu di mata Allah adalah ibadah. Kedua-duanya itu tidak lepas dari rahmat dan keberkahan Allah di bulan Ramadan ini. Karena itu maksimalkan ibadah dan bekerja kita, produktivitas kita di bulan yang penuh berkah ini. Saya kira itu pesan saya. Baik, sangat insightful abis ya sahabat Maliki, bahwa produktivitas di bulan Ramadan ini tuh menjadi momentum yang sangat bagus sekali, apalagi dengan banyaknya keistimewaan bulan Ramadan. Baik, dan tidak terasa sahabat Maliki, kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Wildana yang sudah berkenan untuk hadir, dan buat sahabat Maliki semuanya, nantikan episode-episode spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Malang, dan nantikan episode berikutnya. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host pada episode kali ini, dan Ustadz Wildana sebagai narasumber. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.